Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Strategi Experiential Marketing dan Co-Creation di Media Sosial oleh Harian Kompas Kompas ID dalam menjangkau segmentasi audiens muda. Untuk latar belakangnya sendiri, berangkat dari adanya disrupsi digital di media cetak dan adanya perubahan konsumsi media oleh generasi muda, sehingga dibutuhkan strategi engagement baru, itu salah satunya bisa melewati experiential marketing dan co-creation. Dan di sini Harian Kompas hadir melalui program Volunteer Kompas Muda untuk mewadahi strategi tersebut. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, bagaimana experiential marketing dalam kerangka strategic experiential modul diterapkan oleh Harian Kompas untuk menciptakan pengalaman sensorik, emosional, kognitif, perilaku, dan relasional pada audiens muda, serta bagaimana partisipasi aktif dan kokreasi audiens muda melalui media sosial berperan dalam meningkatkan engagement dan kedekatan dengan Harian Kompas. Selanjutnya, untuk penelitiannya, bagaimana implementasi strategi experiential marketing dengan kerangka SEM mampu menghadirkan pengalaman sensorik, emosional, kognitif, dan perilaku dan relasional bagi audiens muda, serta bagaimana partisipasi aktif dan kokreasi konten audiens muda di media sosial dapat memperkuat engagement dan kedekatan mereka dengan Harian Kompas. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, menganalisis implementasi strategi experiential marketing pada Harian Kompas, kemudian menggali peran partisipasi aktif dan kokreasi di media sosial untuk menjangkau audiens muda, serta memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai strategi keterlibatan audiens muda di media berita. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian terdiri dari akademis untuk memperluas penerapan experiential marketing di konteks media berita dan literaturnya, untuk praktis menjadi rujukan bagi media dalam merancang strategi engagement terhadap audiens muda dan secara umum mendorong literasi media dan kesadaran di audiens muda. Kemudian untuk ruang lingkupnya, penelitian ini mengambil objek Harian Kompas, Kompas ID sebagai contoh media di Indonesia, dan fokusnya itu pada strategi menjangkau audiens muda melalui aktivitas berbasis pengalaman, media sosial, dan program partisipatif volunteer Kompas Muda pada periode 2024 sampai 2025. Dan menggunakan analytical framework strategic experiential modules. Selanjutnya, berikut tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk landasan teoritis mengambil experiential marketing dan kerangka strategic experiential module oleh Smith yang menunjukkan adanya 5 elemen, yaitu sensory, affective, creative, cognitive, atau think, act atau physical behavioral, dan relate, yaitu social identity. Di mana keterlibatan melalui experiential module ini bisa meningkatkan engagement. Kemudian untuk landasan konseptual, pertama untuk media cetak di era disrupsi digital, di mana di sini generasi muda lebih memilih konten yang on-demand, interaktif, dan juga adanya strategi baru yang diterapkan di media-media di luar negeri yang mulai menyasar ke media digital seperti podcast, TikTok, dan juga kampanye media sosial. Dan di Indonesia sendiri adanya perubahan konsumsi media, di mana masyarakat 50%-nya itu mengakses berita via WhatsApp, YouTube, dan Instagram, dan 70%-nya merasa tidak aman di ruang digital karena trust-nya menurun terhadap konten yang berkualitas. Tentang audience engagement melalui media sosial. Di sini media sosial menjadi platform komunikasi interaktif yang bisa menjadi wadah untuk engagement secara kognitif, emosional, dan juga perilaku. Sehingga tidak hanya menjadi platform distribusi berita, tetapi juga menjadi ruang partisipatif untuk memperkuat experiential marketing dan engagement audiens muda. Selanjutnya untuk co-creation, di sini Prahalat dan Ramaswamy menunjukkan bahwa adanya nilai yang tercipta saat perusahaan atau brand melibatkan konsumennya dalam proses inovasi. Di sini dalam media berita, co-creation dapat memperkuat sense of ownership audience, misalnya lewat citizen journalism dan konten kolaboratif. Untuk metodologi penelitian, di sini menggunakan paradigma interpretif, kemudian menggunakan penelitian deskriptif yang lebih menjelaskan tentang kedalaman fenomenanya. Untuk pendekatannya kualitatif, sehingga menggunakan pengambilan datanya seperti wawancara dan observasi, serta analisis dokumen, dan di sini menggunakan single case study. Dan objek penelitiannya berfokus pada penerapan experiential marketing dan co-kreasi oleh Harian Kompas dalam menyasar audiens muda, khususnya pada kasus program volunteer Kompas Muda. Untuk subjek penelitiannya sendiri terdiri dari 5 orang yang dirasa cukup karena sudah adanya data saturasi di mana ada hasil penelitian
yang berulang sehingga dirasa cukup dan telah melibatkan dari dua belah pihak, yaitu dari sisi Harian Kompas sebagai penyelenggara dan dari sisi peserta volunteer Kompas Muda, sehingga dapat didapatkan data yang lengkap dari kedua belah sisi. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara kepada pihak Harian Kompas dan volunteer, serta untuk analisis datanya direduksi, kemudian menggunakan pengertian tematik, dan disajikan datanya. Kemudian dilakukan juga dengan menganalisis dari kerangka SIM dari Smith. Untuk keabsahan datanya itu menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek konsistensi data dengan adanya triangulator dan mengerjakan dengan dokumen-dokumen atau konten yang tayang. Untuk gambaran umum terkait program volunteer Kompas Muda dan Harian Kompas, di sini Harian Kompas menjalankan program volunteer Kompas Muda sebagai wadah untuk partisipasi audiens secara jurnalistik, di mana melibatkan terpilih 15 orang yang dilatih secara langsung oleh tim redaksi, diberikan pendampingan, dan mereka akan menerbitkan karyanya sendiri di media sosial dan platform lainnya di Harian Kompas. Kemudian hasil penelitiannya terdiri dari sense, di mana adanya pengalaman sensorik yang terbangun. Selanjutnya, untuk dimensi feel juga adanya pengalaman emosional yang memperkuat trust dan keterhubungan jangka panjang terhadap Harian Kompas. Dimensi think juga adanya pemahaman dan pertumbuhan profesionalisme, literasi media, dan kepemilikan intelektual yang memacu volunteer untuk lebih kritis dan reflektif. Kemudian untuk dimensi X, adanya peran langsung di lapangan dan peliputan yang mendorong kepercayaan diri, keterampilan, dan peran para volunteer atau audiens muda sebagai perpanjangan tangan Harian Kompas. Kemudian untuk dimensi relate, di sini keterlibatan para volunteer atau audiens muda menimbulkan keterhubungan, rasa memiliki, sehingga keterlibatannya bergeser dari transaksional menjadi relasional. Untuk para media sosial dan kokreasi dalam menjangkau audiens muda. Di sini, tim Harian Kompas melibatkan audiens muda untuk berkolaborasi membuat konten bersama, sehingga terjadi adanya engagement yang berkelanjutan yang mengubah audiens muda dari konsumen pasif menjadi kolaborator aktif karena konten bersamanya ini tayang dan diberikan kredit terhadap para volunteer yang terlibat langsung di dalam kontennya. Selanjutnya, untuk pembahasan terkait implementasi experiential marketing melalui dimensi SEM dalam media cetak. Di sini, kelima elemen sense, feel, think, act, dan relate terlibat langsung sehingga membentuk engagement yang lebih mendalam dan keterlibatan jangka panjang di kalangan audiens muda. Untuk partisipasi dan ko-kreasi audiens muda dalam ekosistem media sosial. Di sini, dengan adanya keterlibatan langsung dalam pembuatan konten dan kolaborasi, media sosial bisa menjadi platform untuk membangun rasa memiliki dan keterhubungan jangka panjang. Untuk kesimpulannya, penerapan experiential marketing dengan kerangka SEM mampu menjangkau dan membangun keterlibatan audiens muda. Contohnya ini dengan pelibatan langsung dan adanya pengalaman langsung yang melibatkan sensorik, feel, think, act, dan relate. Kemudian juga melalui co-creation, para konsumen muda bergeser dari konsumen pasif menjadi kontributor aktif. Selanjutnya, secara akademis, penelitian ini memberikan saran bahwa dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode campuran untuk memperkaya data dan secara praktif, media berita perlu memperluas ruang partisipatif untuk menjangkau audiens muda. Berikut referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Terima kasih.